Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, biasa seperti biasa, Allahu Akbar, ruku, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Doa yang diajarkan Rasul kepada para sahabat ketika i'tidal apa bacanya? Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Di belakang ada sahabat yang berdoa dengan sangat lantang, suaranya terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Allah, bagimu pujian, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang diberkahi fihi di sana. Masya Allah. Apa yang terjadi? Beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasul kemudian menoleh ke belakang. Tadi siapa yang baca doa ini? Ya. Para sahabat mungkin panik ya. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan Rasul gitu. Kemudian ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan. Saya ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul? Sungguh aku melihat 70 malaikat bergumul karena mendengar doa yang engkau panjatkan tadi. Allahu Akbar. Saya ingin katakan bahwa itu tidak dicontohkan Rasul, tetapi dia tetap dalam koridor tidak mengurangi kemuliaan doa di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaidah usul fikih jadi panjang kan berbicara tentang hal ini. Ya, bahkan dikatakan di sini, ya, di dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan ma la yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi malahu aslun minasyar'i, tapi ia memiliki landasan dalil secara syariat, falaisa bibid'atin, maka itu bukan bid'ah, walau lam yaf'alhu salaf, walaupun itu tidak dilakukan oleh salaf. Salafus saleh tidak melakukan itu, tetapi dia memiliki landasan syariat, maka itu bukan bid'ah. Masya Allah. Ini jadi menarik, ya, menarik kajian ini. Walaupun tentu kita orang awam ya tidak bisa sembarangan gitu, ya. Untuk memahami tentang dalil ini harus secara komprehensif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan contoh lain. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar. Khaybar ditaklukkan, dan ketika itu orang-orang Yahudi, ya, yang berkhianat di dalam perang Ahzab, dan itu adalah kejahatan terkeji dalam peperangan. Mereka menjadi musuh di dalam selimut, yang kemudian pada akhirnya Rasulullah menyerang orang Yahudi ini, dan mereka memiliki benteng yang sangat kokoh di Khaybar. Lalu kemudian Rasul datang ke Khaybar dengan persenjataan lengkap, dan ternyata Yahudi sudah tak berdaya. Pada akhirnya kemudian mereka dikepung. Lalu kemudian singkat cerita keputusannya bahwa seluruh orang Yahudi itu disembelih kan gitu, yang laki-lakinya, ya, dibinasakan karena penjahat perang lah begitu. Nah, lalu kemudian tanah di Khaybar itu dibagi-bagi sebagai ghanimah, ya, sebagai ghanimah, dibagi-bagi kepada para sahabat. Nah, ketika kemudian Rasulullah SAW sudah wafat dan berganti khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan berganti lagi pada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada masa Sayyidina Abu Bakar itu tidak banyak pembebasan, tapi masa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab itu pembebasan sangat luar biasa luas.
termasuk Persia, Yaman itu pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab, dan termasuk juga Romawi Timur, ya, di negeri Syam. Dalam hal ini Baitul Maqdis ditaklukkan pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika pasukan kaum muslimin menaklukkan wilayah Syam, ketika itu bala tentara meminta kepada khalifah agar mereka diberi ghanimah tanahnya, bagiin tanahnya sebagai ghanimah. Tetapi kemudian Sayyidina Umar menolak. Lalu kemudian beliau mengatakan, dulu di zaman Rasul itu kenapa tanah itu dibagikan sebagai ghanimah? Karena ilat hukumnya adalah kita akan mengusir orang-orang Yahudi dari Khaybar. Sementara hari ini kita menguasai Palestina, kita tidak mengusir penduduk Palestina, sehingga kita tidak menjadikan tanahnya sebagai ghanimah. Seolah-olah ada pengambilan hukum yang berbeda. Tetapi di sini menunjukkan kaidah dalam usul fikih, kita tahu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu senantiasa berputar atas ilatnya, baik karena ada ilatnya ataupun karena tidak ada ilatnya. Nah, ini dalil. Begitu. Aslun syar'iyyun. Ini bukan bid'ah, tapi karena memiliki aslun syar'i. Atau misalkan kodifikasi Al-Quran. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dari juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kan begitu. Tetapi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengumpulkan itu semua. Bahkan bisa jadi kalau susunan ayat itu riwayah, artinya semua berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai selesai. Tapi kalau susunan surat itu ijtihadi. Pada masa Sayyidina Utsman itu susunannya begini. Itu ijtihad. Berarti sesuatu yang baru. Nah, jadi sesuatu yang baru tetapi memiliki landasan syariat itu bukan bid'ah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu umum masyarakat kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bukan hanya Maulid Nabi, kita seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ramai kita di setiap tempat. Apakah itu bid'ah? Begitu. Andaikan memperingati Maulid Nabi aja bid'ah, maka berarti 17 Agustus lebih bid'ah. Begitu. Tetapi Masya Allah, mari kita melihat ini secara landasan syariah. Contoh, ini hadis yang sahih bicara tentang puasa Senin. Pertanyaannya, kenapa kita disunnahkan puasa hari Senin? Begitupun para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau syariatkan kami berpuasa hari Senin?" Kata Rasulullah, hari Senin adalah yauma wulidtu wa yauma ub'atsu wa yauma unzalu alayya. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Senin hari di mana aku diutus sebagai seorang nabi. Hari Senin hari di mana aku pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Berarti hari dilahirkan adalah spesial. Cuma yang diperingatinya itu harinya. Sehingga kita bisa menyebutnya ulang minggu, bukan ulang tahun, kan begitu. Kenapa? Karena yang pasti tentang kelahiran Rasul itu harinya pasti. Sedangkan masalah tanggal dan bulannya itu ikhtilaf sangat banyak. Bahkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum saja tentang sejarah Rasulullah SAW tidak kurang dari 5 pendapat tentang kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi bukan berbicara tentang tanggalnya, masing-masing mungkin beda pendapat. Tetapi kita memuliakan menjadi sesuatu yang salah, ya tidak. Cuma cara memperingati kita dengan yang lain berbeda. Kalau kita memperingatinya itu dengan aktivitas ibadah. Dan ibadah seperti ceramah, ibadah seperti membaca Al-Quran, itu sesuatu yang baik. Dan termasuk di dalamnya adalah berpuasa. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Rasulullah pun mengatakan kita puasa hari Senin itu bagian dari memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada contoh yang peringatannya tahunan? Ya ada.
Contoh peringatan tahunan adalah peringatan puasa Asyura. Kita tahu riwayat puasa Asyura. Puasa Asyura adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum diperintahkannya melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa puasa tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan puasa Asyura. Yang menarik ketika kemudian datang ke Madinah, dan di Madinah banyak kaum Yahudi yang mereka mengatakan pengikut Nabi Musa, ternyata mereka pun berpuasa tanggal 10 Muharram ini. Lalu kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian puasa tanggal 10 Muharram? Saya mah sudah biasa. Lalu kenapa kalian puasa gitu? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan pada tanggal inilah di mana Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari Fir'aun, dan pada tanggal ini pula Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan Fir'aun. Masya Allah. Apa kata Rasul kepada orang-orang Yahudi? Beliau mengatakan, ana ahaqqu minkum bi Musa. Aku lebih berhak daripada kalian atas Musa. Maka beliau tetap berpuasa di tanggal 10 walaupun orang Yahudi melakukan. Cuma kata Rasul, khalifil Yahud, bedai orang-orang Yahudi itu dengan berpuasa tanggal 9-nya. Sehingga kita mengenal ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Kalau boleh lihat sejarahnya, ternyata mengandung unsur sejarah penting bagaimana dulu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah dari bala tentara Fir'aun. Lalu kemudian kita semua yang mengikuti umat Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang kita imani, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, maka sunnah-sunnah kebaikan itu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu memiliki landasan. Kita memperingati Maulid Nabi pada akhirnya memiliki landasan, dan pada akhirnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu harus kemudian kita fahami secara benar. Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa berdasarkan kaidah usul fikih, tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi haram, dan tidak semua yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wajib. Ini penting. Karena begini, prinsip di dalam Islam itu, hukum ada 5. Cuma yang prinsip itu ada 2. Satu haram, yang sama sekali kita tidak boleh lakukan, itu haram. Kalau dilakukan dosa. Dan yang kedua, wajib, yang harus kita lakukan, yang kalau seandainya kemudian kita tinggalkan, dosa semuanya. Gitu, dosa. Ya kalau masalah sunat, makruh, itu mah pilihan ya. Ingin menambah pahala silahkan laksanakan sunnah begitu. Ditinggal pun juga nggak apa-apa gitu. Itu mah bukan prinsip. Tapi yang prinsip itu tadi ya, yang pada akhirnya mengakibatkan dosa, siksa kan begitu, yaitu haram dan wajib. Saya ingin katakan, tidak semua yang tidak dicontohkan Rasul itu haram, yang artinya kalau dilakukan jadi dosa besar gitu. Dan tidak semua yang dicontohkan Rasul itu jadi wajib, yang kalau seandainya kita tinggalkan itu jadi dosa gitu. Ini yang perlu kita paham. Nah tadi ya, sebagai contoh ya, bahwa yang tidak dilakukan Rasul itu tidak berarti haram. Tadi contoh-contohnya. Sekarang yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak berarti wajib. Ini juga perlu kita paham. Contoh. Kita suka banyak berbeda dalam zikir ba'da salat. Biar saya menyampaikan ini biar kita bijak dalam beragama, ini bijak. Zikir ba'da salat itu contoh misalkan dari istighfar saja kan beda-beda ya. Ada astaghfirullahal azim, ada astagfirullah. Ada astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Atau ada astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina dan seterusnya. Pertanyaan saya yang terakhir ini, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina khususnya walil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum wal amwat. Pertanyaan saya, ada dalilnya tidak dari Rasulullah? Ada tidak? Itu tidak ada riwayatnya, tidak ada sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya, apakah itu jadi salah? Jadi haram kita lakukan? Atau gini aja pertanyaannya, kalau seandainya selesai sholat langsung main HP. Pertanyaan saya, boleh apa tidak? Boleh tidak Pak? Selesai sholat fardu langsung main HP, boleh tidak? Boleh? Boleh. Kalau selesai sholat fardu langsung minum, boleh tidak? Boleh. Selesai sholat fardu langsung main bola atau main pingpong misalnya, biasanya bapak-bapak di masjid suka main pingpong. Boleh tidak? Selesai main sholat langsung main pingpong? Boleh. Sederhana saja fikihnya. Kalau main HP setelah sholat saja boleh, kenapa baca Yasin setelah sholat jadi tidak boleh? Kalau main HP saja setelah sholat, kenapa baca istighfar yang itu tidak dicontohkan Rasul? Maksudnya istighfar yang tidak dicontohkan Rasul. Atau sederhananya istighfar pakai bahasa Indonesia lah, kan tidak dicontohkan Rasul. Ya. Kalau seandainya ba'da sholat kita istighfar pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampuni aku gitu. Boleh apa tidak? Kenapa jadi tidak boleh gitu? Sepak bola saja boleh, ya. Kemudian main HP saja boleh. Kenapa istighfar pakai bahasa Indonesia jadi tidak boleh? Apalagi istighfar pakai bahasa Arab yang tadi bagus mananya gitu. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina dan seterusnya. Ya pada akhirnya sekali lagi, sesuatu yang dicontohkan Rasul itu kan benar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu contoh Rasul. Itu dalilnya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa ketika ada contoh dari Rasul jadi wajib itu, tidak. Artinya kalau yang tidak baca itu semua dosa gitu. Yang tidak membaca ataupun membaca yang lain selain itu jadi dosa, kan tidak begitu. Gitu. Nah, dan ketika membaca yang lain juga jadi boleh statusnya. Makanya jangan terlalu banyak mengkritik kalau seandainya beres sholat ada yang baca Yasin gitu, beres sholat ada yang baca Al-Waqiah gitu. Tidak usah mengkritik, itu kaidahnya kaidah boleh. Gitu. Toh yang dibacanya juga adalah kebaikan. Saya ingin sampaikan begitu. Gitu. Nah, cuma tentu ini catatannya tidak boleh terlewat. Cuma tentu bacaan yang paling baik adalah bacaan yang dicontohkan Rasul. Gitu. Kalau boleh dirunut yang terbaik, pasti yang contoh Rasul itu yang terbaik gitu. Ya. Cuma jangan sampai mengatakan yang lain jadi haram gitu. Dan fikih mah harus berpikir bijak gitu. Tidak boleh mengatakan yang lain jadi salah. Sebab membaca itunya juga tidak wajib. Sehingga saya katakan segala sesuatu yang dicontohkan Rasul tidak berarti wajib. Ya, dan segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul tidak berarti haram. Ini yang kemudian perlu bijak di dalam menyikapi syariah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentu kita pun berbicara tentang syariah ini tidak bisa langsung pada akhirnya kemudian saya katakan, wah, pokoknya langsung Quran Sunnah. Ya, kita harus paham bahwa Al-Quran bahasanya Arab, ya, Sunnah atau hadis Rasul juga bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya perlu proses yang cukup panjang. Yang pertama kita harus memiliki lughah. Lughah itu apa? Bahasa, kosakata lah. Ya, dulu mah kita suka menghafal babun, pintu gitu ya, baitun, rumah, kan begitu ya. Nah itu kosakata harus paham dulu. Kenapa? Quran itu bahasa Arab. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita harus memahami ilmu nahwu, ya. Kita juga harus memahami ilmu shorof.
Apakah cukup sampai di situ? Tidak cukup juga. Kita harus memahami ilmu balaghah, kan gitu. Ya, balaghah itu unsur nilai rasa biasanya, kan begitu. Ya kan, kalau dalam bahasa nahwu contohnya, sebagai contoh di dalam Alfiyah disebutkannya, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid. Mubtada itu tidak boleh menggunakan isim nakirah selama tidak mengandung faidah. Faidahnya apa? Itu tidak ada di nahwu, adanya di sorof. Adanya di balaghah gitu. Sehingga bukan hanya perlu nahwu, sorof dan balaghah. Contoh dalam bait berikutnya, ma khillun lana, ya, artinya itu ma khillun, kami tidak memiliki kekasih. Ma khillun lana, kami tidak memiliki kekasih. Tadi ceritanya mubtada itu harus ma'rifat pakai alif lam. Kecuali ada beberapa pengecualian, salah satunya ini makhilun. Nah, ini termasuk yang tidak boleh dima'rifatkan. Sebab kenapa? Kalau dima'rifatkan jadi beda maknanya. Makhilun lana dengan malkhillu lana. Apa bedanya? Kalau makhillun lana, saya tidak punya kekasih. Kalau malkhillu lana, dia bukan kekasihku, kan jauh secara mana. Dan itu ada di balaghah. Sehingga untuk memahami bahasa Arab, bukan hanya mufradatnya, bukan hanya nahwunya, bukan hanya sorobnya, ditambah lagi tadi balaghahnya, ditambah lagi usul fikihnya sebagai sebuah metodologinya. Makanya tentu ketika kita hendak memahami Quran dan Sunnah, pada akhirnya kita harus ikut orang. Seperti kita mau berangkat ke Jawa Tengah, mau berangkat ke Jogja, sebut saja, ya kita ikut jalan orang yang dibuat orang. Kalau kita bikin jalan sendiri belum tentu nyampe. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu istinbat kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka diantaranya kita mengikuti ulama yang empat, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya, yang itu semua mudawam, ya, riwayat-riwayatnya lengkap, kajian-kajiannya lengkap, dan kemudian mereka memahami riwayat dan Al-Quran dan As-Sunnah secara lebih komprehensif. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali sedikit ya untuk membuat kita berpikir saja tentang masalah bid'ah. Karena ini bagian daripada prinsip ya di dalam berislam. Kita tahu Islam memiliki 3 prinsip, yaitu iman, Islam dan ihsan, ya. Dan iman itu adalah urusan-urusan hati. Di sana ada keikhlasan, kan gitu ya. Nah, niat-niat baik. Dan kemudian yang kedua, iman itu urusan amal. Kalau ihsan itu meningkatkan kualitas keduanya. Jadi kalau disimpulkan, prinsip itu ada 2. Satu urusan-urusan hati, keimanan. Yang kedua urusan-urusan amal. Nah, urusan-urusan amal. Kalau urusan-urusan keimanan, landasan agar kita diterima itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau urusan amal, agar kita diterima itu harus sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lawannya adalah bid'ah, kan gitu. Sehingga agar diterima amal kita harus mutaba'atul Rasul, gitu intinya. Nah, dan salah satu bab dalam mutaba'atul Rasul, kita berbicara tentang bid'ah ini, sehingga kita harus komprehensif memahaminya, sehingga agama pertama tidak sempit, yang kedua pada akhirnya kemudian kita bisa bertoleransi atas segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Ya, bisa jadi yang menurut kita lebih utama kaifiat itu begini. Tapi bisa jadi orang lain melakukan kaifiat itu selama mereka tidak melakukan sesuatu yang haram kaidahnya, maka bertoleransilah. Oleh karena itu kita bersatu padu atas sesuatu yang sama, dan kita bertoleransi atas sesuatu yang berbeda. Ini yang kemudian harus dibangun di tengah-tengah umat ini, agar kemudian kita bersatu padu. Sebab ikhtilaf mah bukan hanya zaman sekarang saja. Ikhtilaf mah zaman Rasul juga ada. Ya, ikhtilaf zaman Rasul juga ada. Ketika dulu ya perang Khaybar, tadi kisahnya kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Khaybar, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian sholat asar kecuali sudah sampai Khaybar. Karena posisinya perang, nyampe Khaybarnya waktu Isya. Maka para sahabat kebagi 2. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di Khaybar walaupun sudah masuk Isya. Kata Rasul, dua-duanya benar. Oleh karena itu ikhtilaf zaman dulu, zaman sekarang ada, yang penting kembali kepada landasan syariat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.